Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Sungguh senang kita bisa kembali belajar bersama-sama mengenai kehidupan orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen, yang menjadi panggilan kita dalam dunia ini, yaitu pembawa damai. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit, dia berbicara mengenai perkataan-perkataan yang disebut sebagai ucapan bahagia. Dan di salah satu ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, siapakah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan terminologi membawa damai? Nah, salah satu aspek yang penting waktu kita berbicara mengenai damai di dalam Alkitab adalah bahwa damai itu berbicara mengenai relasi dan juga berbicara mengenai kondisi. Nah, jadi waktu Alkitab berbicara mengenai damai, dua hal itu sama-sama penting. Nah, jadi waktu Alkitab berbicara bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya dapat memulihkan relasi-relasi yang rusak, gitu ya. Atau di dalam kehidupannya dia menjadi orang-orang yang memperdamaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita tahu bahwa dunia manusia adalah dunia yang rusak. Dosa merusak bukan hanya diri sendiri, tapi juga merusak diri kita dan orang lain. Relasi antar manusia menjadi rusak. Itulah sebabnya maka di dalam dunia ini dibutuhkan yang namanya peacemaker. Nah, siapakah itu peacemaker? Nah, peacemaker ini adalah orang-orang yang kemudian ketika mereka hadir dalam dunia ini, mereka kemudian berupaya untuk mempersatukan orang-orang yang barangkali mereka satu dengan yang lain bermusuhan. Oleh karena apa? Oleh karena natur manusia yang berdosa memang seperti itu, selalu memandang orang lain sebagai kompetitornya atau memandang orang lain sebagai lawannya. Nah, itulah sebabnya waktu Alkitab berkata berbahagialah orang yang membawa damai, ini artinya menunjuk kepada orang-orang percaya, orang-orang menjadi pengikut Tuhan yang di dalam kehidupannya dia bukan menjadi orang yang membawa kerusuhan, membawa pertentangan, membawa keributan, tapi justru membuat orang-orang yang barangkali semula bertentangan, semula bermusuhan, kemudian mereka menjadi berdamai, mereka bisa mengampuni satu dengan yang lain. Nah, itu adalah aspek pertama dari membawa damai. Jadi membawa damai menunjuk kepada kehidupan orang-orang Kristen di tengah-tengah komunitasnya yang membuat orang-orang yang berbeda, orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang bertengkar, mereka bisa mengalami yang namanya rekonsiliasi. Nah, itu adalah pengertian pertama dari membawa damai. Nah, tetapi membawa damai memiliki dimensi yang lain. Membawa damai berarti ketika orang tersebut hadir di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah lingkungan di mana dia ada, di tengah-tengah gerejanya, maka orang tersebut membuat lingkungan, kehadiran orang tersebut di dalam gereja tersebut, dalam komunitas tersebut menjadi apa? Menjadi tentram, menjadi lebih menyenangkan, menjadi memuaskan. Waktu orang hadir di situ, melalui kehadiran kita, orang merasa dikuatkan. Nah, itulah arti yang kedua dari membawa damai. Nah, jadi orang yang membawa damai adalah orang yang membawa dampak baik di dalam komunitas. Orang yang membawa damai adalah orang yang kemudian ketika berada dalam komunitas tersebut menjadi komunitas yang lebih baik. Kehadiran orang tersebut bukan merusak, bukan merongrong, bukan menghancurkan, tapi malah membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi lebih bertumbuh, lebih growing,
dan lebih benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya waktu Alkitab berbicara tentang berbahagialah mereka yang membawa damai, maka Alkitab berbicara mengenai kehadiran orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dalam komunitasnya yang bukan menjadi sumber keributan, tetapi menjadi alat di tangan Tuhan di dalam mempersatukan, bahkan menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat komunitas atau kelompok tersebut semakin diberkati Tuhan, semakin komunitas tersebut semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hanya pertanyaannya adalah apakah untuk menjadi orang-orang Kristen yang membawa damai dalam dunia ini, maka orang-orang Kristen kemudian harus menjadi orang-orang yang yes man ketika komunitasnya melakukan hal yang salah. Artinya tidak berani berbicara keras, menegur ketika orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang tidak baik, oleh karena kita merasa bahwa kita takut menjadi sumber perpecahan ataupun menjadi kelompok kita menjadi ribut gara-gara kita menegur hal yang salah. Nah, maka membawa damai yang dimaksudkan di dalam Alkitab bukanlah membawa damai dalam versi dunia, bukanlah sekedar membuat komunitas kita itu kompak, tetapi dalam hal yang salah. Nah, bukan itu. Nah, maka kita harus memahami bahwa damai di dalam sebuah kelompok, perdamaian dalam sebuah kelompok, itu tidak terjadi oleh karena hal-hal yang bersifat eksternal. Misalnya saja oleh karena kita memiliki kesepahaman dengan satu dengan yang lain, termasuk di dalam hal-hal yang salah. Bukan. Nah, damai yang diberikan, damai yang harus muncul dalam kehidupan manusia adalah damai yang keluar dari dalam. Yang setiap orang yang ada di dalam kelompok tersebut, mereka kemudian mengalami yang namanya rasa dipuaskan oleh Tuhan ketika mereka ada di dalam sebuah kelompok orang benar. Nah, maka damai yang seperti ini tidak mungkin muncul, tidak mungkin ada di dalam sebuah komunitas yang dosa ataupun kejahatan dibiarkan di dalamnya. Nah, jadi ketika kita melihat kelompok kita melakukan kesalahan, ada yang tidak beres, yang salah, yang dibiarkan dalam kelompok kita. Justru kalau kita tidak berbicara tentang hal tersebut, maka damai tidak akan ada di dalam kelompok kita. Kelompok kita akan penuh dengan masalah-masalah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tidak menganugerahkan sejahtera atau damai itu dalam kelompok kita. Nah, maka penting sekali kita menyadari bahwa membawa damai, kita bisa membawa damai salah satunya melalui apa? Salah satunya dengan terus-menerus mengajarkan, mengingatkan kelompok kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada yang salah harus ditegur, ada yang salah harus diberitahu. Supaya apa? Supaya semua orang yang ada di dalam anggota kelompok kita tersebut adalah orang-orang yang betul-betul hidup untuk Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kelompok kita akan merasakan damai dari Tuhan. Nah, itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan membawa damai. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang yang membawa damai, dia akan berbahagia. Kenapa? Karena orang akan melihat inilah anak-anak Allah. Seperti inilah orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa bersaksi. Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bukankah itu yang kita harapkan dalam dunia ini, bahwa hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu.